Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tema 8 subtema 1, yaitu bencana alam. Untuk itu, kalian simak video ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas yaitu tentang yang pertama, jenis-jenis bencana, yang kedua, macam-macam bencana alam, dan yang ketiga, cara menanggulanginya. Nah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis bencana. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor non-alam, faktor alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Adapun jenis-jenis bencana yaitu ada 3. Yang pertama, bencana alam, kedua, bencana non-alam, dan yang ketiga, bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang bukan disebabkan oleh alam itu sendiri. Contohnya, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang terakhir yaitu bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Materi selanjutnya yaitu macam-macam bencana alam. Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam dan bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Yuk kita lihat macam-macam bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Apa kalian pernah merasakan gempa bumi? Yang kedua yaitu angin puting beliung atau angin topan. Angin topan adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat, antara 3-5 menit. Yang ketiga yaitu gunung meletus. Gunung meletus merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Selanjutnya yaitu tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Itu dia macam-macam bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Selanjutnya, yuk kita lihat bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Selanjutnya yaitu tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Yang ketiga yaitu kebakaran hutan.
Kebakaran hutan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kita beralih ke materi terakhir, yaitu cara penanggulangan bencana tersebut. Di sini kita akan membahas bagaimana sih upaya menanggulangi banjir, upaya pengurangan bencana angin puting beliung, dan upaya penanggulangan bencana tanah longsor. Terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi banjir, yaitu yang pertama, menjaga lingkungan sekitar, yang kedua, menghindari membuat rumah di pinggiran sungai, yang ketiga, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya, dan yang terakhir, rajin membersihkan saluran air. Upaya pengurangan bencana angin puting beliung antara lain memiliki struktur bangunan yang dapat memenuhi syarat teknis sehingga mampu untuk bertahan terhadap angin, terutama angin besar. Kedua, di daerah rawan angin badai, perlu adanya standar bangunan untuk bisa memperhitungkan beban angin sehingga struktur bangunan dapat bisa menahan angin. Selanjutnya, melakukan penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pengamanan atau perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri. Pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan angin. Yang terakhir, untuk para nelayan supaya menambatkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan bencana tanah longsor. Yang pertama yaitu mengenali daerah yang rawan terjadinya tanah longsor, terutama di sekitar lereng yang curam. Jangan bangun pemukiman atau fasilitas di daerah yang rawan bencana, terutama bencana tanah longsor. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Hal ini untuk bisa menahan air sehingga bencana tanah longsor bisa diminimalisir. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Nah, itulah paparan materi mengenai bencana alam. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dadah, sampai ketemu lagi.